Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Fakultas dari Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, kelas 4 PRC. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan suatu materi tentang metode penelitian, yaitu validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kestahilan suatu instrumen. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dan pengumpulan data. Bentuk validitas menurut para ahli, menurut Abel dalam Nazir 1988, yang pertama, concurrence validity adalah validitas yang berkenan dengan hubungan antara skor dengan kinerja. Yang kedua, construct validity adalah validitas yang berkenan dengan kualitas aspek psikologis apa yang diukur oleh suatu pengukuran, serta terdapat evaluasi bahwa suatu konstruk tertentu dapat menyebabkan kinerja yang baik dalam pengukuran. Yang ketiga, fast validity adalah validitas yang berhubungan apa yang nampak dalam mengukur suatu dan bukan terhadap apa yang seharusnya hendak diukur. Yang keempat, factorial validity dari sebuah alat ukur adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya, di mana validitas diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Yang kelima, empirical validity adalah validitas yang berkenan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diamalkan oleh pengukuran. Yang keenam, intrinsic invalidity adalah validitas yang berkenan dengan penggunaan teknik uji coba untuk memperoleh bukti kuantitatif dan objektif untuk mendukung bahwa suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Yang ketujuh, predictive validity adalah validitas yang berkenan dengan hubungan antara skor suatu alat ukur dengan kinerja seseorang di masa yang akan mendatang. Yang kedelapan, content validity adalah validitas yang berkenan dengan baik buruknya sampling dari suatu populasi. Yang kesembilan, curricular validity adalah validitas yang ditentukan dengan cara menilik isi dari pengukuran dan menilai seberapa jauh pengukuran tersebut merupakan alat ukur yang benar-benar untuk mengukur aspek-aspek sesuai dengan tujuan instruksional. Berikutnya adalah jenis-jenis validitas. Tujuan di dalam sebuah penelitian ialah untuk mencari kebenaran. Dalam usaha itu, soal validitas merupakan aspek yang sangat penting. Kebenaran hanya bisa diperoleh dengan instrumen yang terbilang valid. Maka dikatakan validitas karena merupakan esensi kebenaran dari hasil penelitian. Validitas dipandang sebagai konsep yang paling penting dalam sebuah penelitian. Nah, dalam tiap penelitian selalu dipertanyakan validitas alat yang digunakan. Oleh karena itu, untuk membuat instrumen yang valid perlu mendapatkan perhatian setiap penelitinya. Suatu alat pengukur yang dikatakan valid apabila alat itu mengukur apa yang harus diukur oleh alat tersebut. Misalnya saja untuk mengukur berat suatu benda dengan menggunakan timbangan. Nah,
berikut ini beberapa jenis validitas yang ada dalam suatu penelitian, yaitu yang pertama, validitasi isi. Maksud dari jenis validitas isi ini ialah bahwa isi atau bahan yang diuji relevan dengan kemampuan pengetahuan, pengajaran, pengalaman, atau latar belakang orang yang diuji. Yang kedua, validitas prediktif. Maksud dari jenis validitas ini ialah adanya kesesuaian antara ramalan atau prediksi tentang perilaku seseorang dengan perilaku yang nyata. Yang ketiga, validitas konstruk adalah sifat-sifat yang tidak dapat langsung tampak berpewujudannya dalam kelakuan manusiawi, misalnya kepribadian seseorang. Yang keempat, validitas eksternal. Dalam dunia penelitian sosial, sudah cukup banyak alat pengukur yang diciptakan oleh para peneliti untuk mengukur gejala sosial, dan alat pengukur tersebut sudah mempunyai validitas. Yang kelima, validitas budaya. Validitas budaya, atau lebih tepatnya validitas antara budaya, sangat penting bagi penelitian yang dilakukan di negara yang suku bangsanya sangat bervariasi. Yang keenam, validitas rupa. Jenis validitas ini berbeda dengan jenis-jenis validitas yang berikutnya bentuk validitas secara garis besar. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Yang pertama, validitas logis. Istilah validitas logis mengandung kata logis yang berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas kontraks. Yang kedua, validitas empiris. Validitas empiris, istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Berikutnya konsep pengukuran validitas. Pengukuran validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar atau dalam arti kuantitatif suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang yang dinyatakan oleh skor pada instrumen pengukur yang bersangkutan. Dalam hal pengukuran ilmu sosial, validitas yang ideal tidaklah mudah untuk dapat dicapai. Pengukuran aspek-aspek psikologis dan sosial mengandung lebih banyak sumber kesalahan atau error daripada pengukuran aspek fisik. Kita tidak pernah dapat yakin bahwa validitas intrinsik telah terpenuhi dikarenakan kita tidak dapat membuktikannya secara empiris dengan langsung. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata dan kehilapan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.